Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saat ini mari kita memberikan hati kita, pikiran kita, dan seluruh hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu, Saudara, Saudari semua untuk bangkit berdiri. Kita ambil saat teduh sejenak, kita renungkan betapa besarnya kasih dan cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Hari lepas hari Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu memimpin kita, Tuhan selalu menguatkan kita ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam pergumulan hidup kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Allah Roh Kudus hadir dan memimpin ibadah kita ini dari awal sampai selesai. Amin. Mari kita memujikan pujian dari PPK nomor 24B, Sangat Besar Anugerah-Mu. Aku selalu
besar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu dalam hidup kami. Bapa di surga, pada saat ini kami datang, kami bersujud di hadapan Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memberikan seluruh hidup kami untuk dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan dalam ibadah kami, nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan di dalamnya. Berikan kami hati yang tenang, berikan kami pikiran yang fokus, supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu memberikan hati yang terbuka, untuk selalu memberikan hidup kami sebagai persembahan yang baik, yang harum di hadapan Tuhan. Sehingga kami senantiasa dapat menikmati anugerah itu hari lepas hari. Terima kasih Bapa, pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada seluruh jemaat dipersilakan untuk duduk. Saat ini kita akan membaca ayat emas kita pada minggu ini, yang terambil di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-17. Kolose pasal 3 ayatnya ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sekali lagi, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, dan biarlah kita, segenap perkataan kita, perbuatan kita lakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus untuk memuliakan namanya, sehingga kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kembali juga kita akan mengingatkan ayat hafalan kita dalam 1 tahun ini yang terambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-73, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Segenap jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk. Kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa bagi jemaat yang sakit atau dalam pemulihan, untuk Pak Robi dan istri, adik Hayden, saudara Yosua, dan saudari Fang-Fang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, pada saat ini kami mengucap syukur kalau Tuhan telah memelihara kami. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami membawa pokok-pokok doa kami membawa pergumulan kami dalam doa kami. Kami berdoa Tuhan bagi gereja-gereja dan para hamba Tuhan dimanapun berada. Kiranya bersatu hati, bergandengan tangan untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan semua firman-Mu
sesuai dengan apa yang Kau perintahkan di dalamnya. Biarlah gereja Tuhan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah gereja juga dapat mempersiapkan jemaat untuk mengambil bagian dalam misimu, melakukan pekerjaanmu di bumi ini. Kami berdoa Tuhan, setiap para hamba-hamba Tuhan ini, biarlah disadarkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam firman-Mu. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah benar-benar semua kembali kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, jikalau Engkau menemukan mereka tidak sesuai dalam kebenaran, Tuhan Engkau panggil mereka kembali untuk berjalan sesuai dengan kebenaran. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi jemaat-jemaat kami yang sakit, untuk pemulihan mereka. Kami berdoa untuk Pak Robi dan juga istri. Kami juga berdoa untuk adik Hayden dan juga saudara Yosua, saudari Fang. Kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya dalam pemulihan mereka, Tuhan ada, Tuhan menguatkan mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau pulihkan mereka dengan kesehatan, kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi orang-orang yang merawat mereka. Engkau berikan mereka hati yang kuat, Engkau berikan mereka hati yang lemah lembut, supaya saudara-saudara kami ini dapat dirawat dengan penuh kasih. Kami berdoa Tuhan, segala pengobatan yang sedang dilakukan saat ini biarlah Engkau pakai sebagai alat Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Bapa, pada saat ini kami juga teringat berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang berkuasa atas bangsa kami, Engkau memulihkan bangsa kami. Biarlah nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan dalam bangsa kami. Kami berdoa untuk pemimpin kami, mulai dari tingkat tinggi sampai yang ke RT RW, kiranya mereka dapat bekerja dengan penuh bijaksana, dengan hikmah, sehingga mereka Tuhan Yesus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka dapat menjalankan semua program pemerintah sesuai dengan apa yang telah rencanakan dari awal. Kami berdoa Tuhan supaya setiap apapun yang mereka lakukan, keputusan yang mereka ambil menjadi yang terbaik untuk bangsa dan negara kami dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa, kami serahkan untuk pemulihan bangsa kami dari virus corona. Kami hanya serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa, inilah setiap pokok doa kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan memujikan lagu Menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini
kepada hambanya saya persilahkan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita kembali boleh melaksanakan kebaktian, khususnya bagi kita yang mengikuti kebaktian secara online. Kiranya segala kerinduan kita untuk berbakti kepada Tuhan sungguh-sungguh boleh terus mendapatkan fasilitas, sehingga kerinduan ini dapat terwujud dan kita bisa tetap mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena itu saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sangat penting bagi kita untuk memohon kekuatan daripada Allah, khususnya Allah Roh Kudus, untuk membimbing kita sepanjang berlangsungnya pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama. Ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, agar melalui pemberitaan firman Tuhan ini nama Tuhan dimuliakan, dan setiap firman yang disampaikan kepada kami juga boleh mendapatkan berkat kekuatan penghiburan daripada Allah, sehingga kami mampu menghadapi hari-hari yang kami lewati yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, dengan hati yang penuh dengan sukacita dan hati yang penuh dengan syukur. Terpuji namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini kita bersyukur kita boleh mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada minggu ini, yaitu minggu ketiga di bulan Maret ini, kita boleh mendengarkan atau merenungkan satu tema, yaitu tentang kehidupan Kristen, yaitu bertumbuh di dalam perbuatan dan perkataan. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana bertumbuh di dalam pola pikir, kemudian dilanjutkan dengan bertumbuh di dalam karakter. Dan hari ini kita merenungkan tentang bertumbuh di dalam perbuatan dan perkataan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mendasari tema kita pada pagi hari ini, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20, kemudian nanti dilanjutkan di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Pertama-tama kita membaca Yakobus pasal 2 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kemudian kita membaca Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu pun berbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
Demikian untuk pembacaan firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang Kristen, ya, menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar percaya, ya, tetapi lebih daripada itu, ya. Artinya bahwa menjadi orang Kristen itu bukan hanya berhenti pada percaya, ya, tetapi ada tindakan yang lebih daripada itu, yaitu seorang Kristen harus menghasilkan buah. Ya, buah yang dimaksud tentunya secara khusus hari ini yang kita renungkan adalah di mana buah yang terlihat dari iman kita sebagai orang Kristen itu akan terwujud dan tentu sangat kelihatan di dalam perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara, di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19 sampai 20 tadi kita membaca di sana dikatakan bahwa engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus mengatakan bahwa iman itu, ya, lebih dari sekedar pengetahuan intelektual, ya, sekedar pengetahuan di dalam otak atau di dalam pikiran saja, ya. Tetapi iman adalah sesuatu yang harus dilakukan atau diwujud nyatakan di dalam aktivitas kita setiap hari secara aktif. Ya, bukan pasif. Ya. Iman yang harus dikerjakan, saudara-saudara, di dalam komitmen yang sungguh-sungguh untuk percaya sekaligus taat kepada Tuhan Yesus. Karena apa, saudara-saudara? Kenapa Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah sesuatu yang kosong, yang sia-sia? Karena memang perbuatan kita adalah bukti dari iman kita yang tidak kelihatan itu, ya. Kita menjadi orang beriman atau kita mengatakan saya orang beriman, saya orang percaya. Tetapi bagaimana orang tahu bahwa kita punya iman yang melekat kepada Kristus yang adalah teladan kehidupan kita? Tentu seorang pun tidak dapat melihat perbuatan itu, ya. Tidak ada, maksud saya adalah tentu seseorang tidak akan bisa melihat iman itu yang kita katakan tanpa adanya perbuatan. Maka saudara-saudara, perbuatan itu adalah bukti dari iman yang nyata, iman yang sungguh-sungguh. Itu sebabnya seorang Kristen harus benar-benar mau belajar untuk berbuat sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan di dalam perbuatan nyata. Saudara-saudara, saya yakin bahwa kita semua sadari bahwa kita adalah umat tebusan daripada Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Tetapi memang tidak berhenti pada pengertian itu saja. Tetapi harus ada tindak lanjutnya, saudara-saudara, yang akan berada di dalam sebuah komitmen, ya, atau yang akan dilanjutkan di dalam sebuah komitmen yang saya katakan tadi, komitmen untuk percaya sekaligus untuk taat melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, saudara-saudara, bagaimana kehidupan iman dapat bertumbuh, ya, khususnya di dalam perkataan dan perbuatan? Bagaimana iman itu bisa bertumbuh? Iman yang tadinya sebagai benih daripada Allah diberikan kepada kita untuk kita boleh percaya kepada Dia. Bagaimana itu bisa terus eksis dan dapat berbuah di dalam perbuatan kita sehari-hari? Maka di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat 6, saudara-saudara, kalau kita baca dari ayat 5 itu, ya, Kolose 3 ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi,
yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam iman yang bisa menghasilkan perbuatan dan perkataan yang nyata, yang dapat menjadi berkat bagi orang lain, saudara-saudara, yaitu kita sebagai murid Kristus harus mengambil sikap atau harus mengambil komitmen untuk yang pertama tadi dikatakan di sana, mematikan di dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu yang duniawi sudah dirinci begitu lengkap di situ oleh penulis surat Kolose ini, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan lain-lain. Mengapa saudara-saudara? Karena segala sesuatu yang duniawi itu merupakan milik daripada iblis, buah kehidupan daripada iblis. Sementara kita tidak lagi menjadi hamba iblis, kita tidak lagi menjadi hamba dosa, bukan? Maka kita yang sudah ada di dalam Kristus harus mengambil komitmen untuk mematikan di dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi, karena itu adalah perbuatan orang-orang yang durhaka. Dan dikatakan tadi bahwa segala perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dimusuhi, dibenci oleh Allah. Dan pada akhirnya perbuatan-perbuatan itu, kalau terus-menerus dihidupi dan tidak ada pertobatan, itu mendatangkan murka Allah. Wah, ini sangat mengerikan saudara-saudara. Maka kita sebagai murid Kristus harus menyadari ini untuk pertama-tama mematikan di dalam diri kita. Kemudian dilanjutkan di ayat 8 dan 9 saudara-saudara. Di situ dikatakan bahwa kita harus membuang semua cara hidup yang tidak benar. Ya, tentu cara hidup yang lama termasuk geram, marah, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dusta, dan lain-lain. Ya, jadi pertama tadi mematikan apa yang menjadi sifat-sifat duniawi itu. Kemudian dikatakan kita harus membuang segala cara hidup yang tidak benar, yang merupakan bagian daripada kehidupan yang lama ketika kita ada di dalam dosa. Dan kemudian di ayatnya yang ke-10 dikatakan kita harus mengenakan manusia yang baru. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita harus menyadari bahwa keputusan ini sangat besar, ya. Keputusan ini tidak gampang untuk diambil oleh mereka yang tidak mendapatkan kasih karunia Allah. Tetapi bagi mereka yang sudah benar-benar ada di dalam Kristus Yesus, saudara-saudara, keputusan ini harus diambil oleh mereka. Karena itu merupakan wujud nyata daripada respon kita terhadap keselamatan yang Allah sudah berikan bagi kita. Tidak ada alasan untuk menunda. Tidak ada alasan untuk mengatakan besok atau tahun depan. Atau kapan-kapan. Saya masih mau menikmati hidup ini. Karena hidup cuma sekali. Memang benar hidup cuma sekali. Tetapi apakah kita mau hidup hanya untuk hal-hal yang sia-sia, yang menjadi musuh daripada Allah? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus mengambil tindakan segera untuk kita bisa hidupi manusia baru itu. Kenapa saudara-saudara? Kalau kita tidak mematikan segala perbuatan dan yang duniawi dan membuang segala perbuatan yang tidak benar, ada kemungkinan itu akan hidup kembali di dalam hidup kita. Walaupun kita sudah katakan bahwa kita adalah orang baru, manusia baru di dalam Kristus. Tetapi kalau kita tidak mengenakan manusia baru dan kita tidak mau membuang cara hidup yang lama, maka kita tidak akan mungkin bisa bertumbuh di dalam perbuatan dan perkataan yang benar, yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah.
Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, keputusannya adalah kita harus mematikan segala perbuatan yang duniawi. Kita harus membuang segala perbuatan yang tidak benar dan segera kita mengenakan manusia baru. Ya, mengenakan manusia baru. Ya, di dalam Roma 8 ayat 13 saudara-saudara dikatakan bahwa sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Artinya saudara-saudara, memang kita harus mengambil keputusan untuk segera mematikan manusia lama yang membawa kita kepada kematian, dan sesegera mungkin memberi diri kita dipimpin oleh roh, agar kita bisa menghidupi cara hidup yang baru di dalam Kristus. Manusia baru adalah manusia yang sudah diperbaharui oleh Kristus, di mana secara status kita telah dibenarkan, dan oleh kebenaran itulah kita telah dimerdekakan dari seluruh perbuatan-perbuatan yang najis, termasuk perkataan-perkataan yang kotor, saudara-saudara, dan kita diberi kehidupan yang baru untuk kita jadikan sebagai acuan untuk berjalan di dalam kehidupan Kristen yang sejati. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita mengenakan manusia baru itulah, di sana kita akan memiliki dasar yang kokoh. Karena manusia baru memiliki dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kebenaran, kebenaran sejati. Dan kebenaran sejati itulah yang akan menjadi dasar kita untuk melakukan kehidupan selanjutnya. Setelah kita menanggalkan, mematikan segala perbuatan-perbuatan yang duniawi. Jadi tidak boleh ada standar ganda, Bapak Ibu. Ya, kita tidak boleh mengatakan bahwa saya percaya Yesus sekaligus saya juga mengikuti keinginan daging. Tidak bisa. Standar ganda tidak boleh berlaku bagi mereka yang sungguh-sungguh mengikut Kristus. Ya. Harus ada penyangkalan diri. Kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama, kemudian mengambil komitmen untuk mengikut Kristus sekaligus mau taat kepada Dia secara sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, standar, saya sudah katakan tadi bahwa standar ganda tidak boleh ada. Tetapi komitmen kita harus terus-menerus bertumbuh ke arah Kristus, menuju kepada kekekalan itu. Nah, saudara-saudara, mari kita lebih fokus melihat bagaimana seorang Kristen harus bertumbuh di dalam perbuatan dan perkataan. Bagaimana bisa seseorang bisa bertumbuh, tadi dikatakan bahwa dia harus sesegera mungkin menanggalkan perbuatan yang lama dan mengenakan manusia baru yang sudah dibaharui di dalam Kristus Yesus. Dan manusia baru yang dikenakan itu standarnya adalah firman Tuhan. Standarnya adalah Yesus Kristus sendiri yang menjadi dasar kita untuk berjalan, melakukan segala kegiatan yang lain. Perbuatan perkataan kita harus berdasarkan kepada Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya di ayatnya yang ke-12 di Kolose pasal 3 ayat 12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kenakanlah kerendahan hati, kenakanlah kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, saudara-saudara, pertama-tama seorang Kristen yang sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus, dia harus mengambil komitmen untuk bertumbuh di dalam perbuatan.
Perbuatan yang dimaksud di dalam Kolose ini secara spesifik adalah dia harus bertumbuh menjadi orang Kristen yang dapat menunjukkan perbuatan baiknya melalui adanya belas kasihan, melalui adanya kemurahan, melalui adanya kerendahan hati, yang kesemuanya dikatakan harus diikat di dalam kasih, ya. Jadi kembali kepada dasar yang benar, saudara-saudara, bahwa pertumbuhan iman Kristen tidak bisa dilakukan dengan cara-cara duniawi, ya. Pertumbuhan iman Kristen tidak bisa dilakukan dengan cara manusia, dengan cara duniawi, tetapi harus didasarkan di dalam Kristus, di dalam kasih. Karena itu saudara-saudara, di dalam perbuatan kita sehari-hari, ketika kita sudah menjadi percaya kepada Yesus, kita harus mengalami perubahan di dalam hidup ini, terutama di dalam perbuatan. Bagaimana kita berbelas kasihan, bermurah hati kepada sesama, ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan pengampunan. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu, ketika saya melihat ada seorang penjual pisang di pinggir jalan, ya, pisang Ambon begitu, ya, atau pisang hijau, ya, memang kulitnya agak hijau juga, ya. Jadi saya bingung antara pisang Ambon atau pisang hijau. Yang jelas saya beli pisang begitu, ya. Nah, saudara-saudara, di situ ada dua sisir pisang hijau, ya. Yang satu agak besar, yang kedua itu lebih kecil daripada yang satunya gitu, ya. Ketika saya menanyakan harga, dia berkata bahwa yang lebih besar itu harganya 30.000 satu sisir, dan yang lebih kecil harganya 27.500. Saya mulai berpikir, ya, secara ekonomis begitu, ya. Kemudian saya katakan, saya mau yang satu yang lebih kecil, tapi boleh nggak 25.000? Sedikit berpikir dan dikatakan nggak apa-apalah gitu, ya. Kemudian saya ambil pisangnya sambil menunggu istri saya yang sedang berbelanja di Indomaret, ya. Saya katakan, tunggu Pak, ya, saya ambil yang kecil aja. Tapi saudara-saudara, setelah saya berjalan beberapa langkah, saya mulai ingat. Saya terbayang perjuangan seorang ayah yang menjual pisang ini. Saya merasa bersalah. Saya berkata, kenapa tadi saya harus nawar? Itu cuma 2.500 kok. Bagaimana kalau yang 2.500 itu adalah untungnya? Berarti saya sedang mengambil untungnya untuk diri saya. Tapi pisang sudah ada di tangan saya. Tidak mungkin dong saya katakan, Pak, nggak apa-apa deh saya bayar 27,5. Itu juga merusak harga dirinya, kan? Lalu apa yang saya lakukan, saudara-saudara? Di tengah-tengah rasa bersalah saya kembali kepada Bapak Ibu. Saya katakan, Pak, saya boleh ganti nggak? Saya mau beli yang lebih besar, yang harga 30. Artinya saya tidak nawar lagi. Dia katakan, nggak apa-apa, boleh. Ketika saya membayar 30.000 itu, ada kepuasan di dalam hati saya. Di saat saya sudah menawar tadi, saya merasa bersalah karena saya tahu bahwa dia juga sedang berjuang untuk hidup. Saudara, saya teringat masa-masa sulit ini. Saya bukan orang yang banyak uang. Tetapi saya katakan bahwa kadang-kadang kita terlalu mementingkan diri sendiri tanpa ada rasa belas kasihan kepada orang lain. 2.500 itu bukanlah sesuatu yang bisa membawa kita kepada kesenangan, bukan. Tetapi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan itu, bagi mereka itulah hidup mereka. Mereka dapat untung yang kecil, itu adalah sesuatu kebahagiaan bagi mereka. Saya tidak tahu berapa untungnya, tetapi saya sendiri belajar bagaimana bisa menunjukkan belas kasihan dan kemurahan kepada orang lain. Dan itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita, bahwa ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang sudah mendapatkan kemurahan Allah, seharusnya kita juga menjadi orang-orang yang bisa menunjukkan belas kasihan dan kemurahan kepada orang lain.
juga nanti bagaimana kita bisa hidup rendah hati, bagaimana kita hidup di dalam kelemah lembutan, di dalam kesabaran, dan juga di dalam pengampunan, saudara-saudara. Semua ini hanya bisa kita lakukan jikalau ada kasih Kristus di dalam hidup kita, sehingga akan membuahkan hasil yang nyata, di mana wujud kasih itu di dalam belas kasihan dan kemurahan dan lain sebagainya akan keluar, di mana orang lain bisa menyaksikan kehidupan nyata itu, iman yang nyata kepada Kristus itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang mengejar damai sejahtera di dalam dunia ini. Mereka berkata bahwa dengan mendapatkan banyak keuntungan bagi diri mereka, dengan mengumpulkan banyak untuk diri mereka, tanpa harus menaruh belas kasihan kepada orang lain, bagi mereka itu adalah kebahagiaan. Justru saya mau katakan bahwa orang-orang seperti itu akan kehilangan kebahagiaan dan damai sejahtera. Karena apa? Mereka tidak menghidupi kebenaran di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, ada banyak di antara orang-orang Kristen yang melupakan bahwa diri mereka itu adalah duta-duta Kristus, yang menjadi alat perpanjangan tangan Kristus untuk memberitakan tentang Kristus kepada orang lain. Kita berpikir bahwa berhenti sampai saya saja. Saya sudah selamat kok. Kenapa saya harus hidup sulit? Kenapa saya harus menyusahkan diri untuk melakukan tugas-tugas itu? Saudara, tentu ini bukanlah perbuatan hidup orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang yang sudah diselamatkan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan buah di dalam kehidupan, yaitu bertumbuh di dalam perbuatan. Yang kedua, saudara-saudara, dikatakan bertumbuh di dalam perkataan. Di ayatnya yang ke-16 dikatakan di sana, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, standar perkataan manusia baru, standar perkataan orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, yaitu perkataan Kristus. Bukan perkataan duniawi, bukan perkataan yang penuh dengan sumpah serapah, tetapi standar perkataan yang harus keluar dari mulut seorang Kristen adalah perkataan Kristus. Sebab dikatakan perkataan Kristus itu adalah sumber dari segala hikmat. Di mana dengan hikmat itu kita dapat mengajar, kita dapat menegur, kita dapat menyanyikan mazmur dan puji-pujian, kita dapat bersyukur, dan itu bersumber daripada perkataan Kristus. Saudara, adakah perkataan Kristus menguasai kehidupan kita sehingga itu melahirkan kata-kata yang berhikmat, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang memberkati? Kadang-kadang saudara-saudara, sumpah serapah yang keluar dari mulut kita, omelan yang keluar dari mulut kita, perkataan kotor, bahkan seluruh isi kebun binatang bisa keluar dari mulut itu. Kenapa? Karena kita tidak mendasari hidup ini di dalam kebenaran, di dalam perkataan Kristus. Maka dikatakan sumber dari segala hikmat adalah firman Tuhan. Sumber daripada segala hikmat adalah perkataan Kristus. Maka dikatakan hendaklah kamu sebagai orang Kristen, sebagai milik daripada Kristus, harus menjadikan firman Tuhan itu sebagai hal yang penting. Harus berdiam di dalam diri kita untuk dapat mengeluarkan sebuah wujud nyata, yaitu perkataan yang benar. Kita tidak boleh terus-menerus ada di dalam kata-kata yang dari zaman ke zaman terus kita pelihara. Itu bukan seorang Kristen yang sejati. Tetapi kita mesti bertumbuh. Kita mesti evaluasi diri. Adakah perkataan-perkataan saya selama ini membangun orang lain? Adakah perkataan-perkataan saya selama ini menyukakan orang lain, menyukakan hati Tuhan, atau justru membuat banyak orang sakit hati?
Dan itu bisa kita lakukan bila ada hikmat daripada Allah melalui perkataan-perkataan Kristus yang diam di dalam hidup kita. Sehingga perkataan-perkataan Kristus yang menguasai hidup kita pada akhirnya akan memberikan hikmat bagi kita untuk bisa mengajar orang lain. Mengajarkan apa? Tentu mengajarkan kebenaran. Cara-cara hidup yang benar. Etika Kristen yang benar. Bagaimana mereka harus bersikap terhadap teman-teman, terhadap saudara seiman, terhadap orang berbeda keyakinan dengan mereka, terhadap tuan mereka atau bos mereka, terhadap anak buah mereka. Seorang Kristen harus benar-benar mendasari seluruh imannya di dalam perkataan Kristus yang dapat melahirkan hikmat untuk memberikan mereka hikmat itu sendiri untuk mengajar dan menegur serta bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam renungan yang saya bagikan beberapa waktu yang lalu, dikatakan bahwa Mahatma Gandhi adalah sosok pemimpin India yang mengagumi Yesus. Ya, di situ diceritakan bahwa Mahatma Gandhi itu adalah seorang yang sangat mengagumi kehidupan Yesus. Tapi sayang, Mahatma Gandhi tetap memegang iman kepercayaannya yang lama sampai akhir hayatnya. Kenapa, saudara-saudara? Alasannya adalah karena ia telah mengalami kekecewaan dengan tingkah laku orang Kristen, sehingga dia berpikir ulang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Hingga dia mati, dia tidak percaya kepada Yesus karena ia ragu, saudara-saudara, akan kekristenan yang hanya mengklaim mereka sebagai pemilik kebenaran, sebagai pemilik janji itu, tetapi tidak menghidupi atau tidak melakukan kebenaran di dalam kehidupan nyata. Saudara-saudara, ini adalah kehidupan Kristen yang sia-sia sebetulnya, ya. Kehidupan Kristen yang tidak melakukan kebenaran. Ya, kehidupan Kristen yang tidak benar-benar menghasilkan buah di dalam perkataan dan perbuatan akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sehingga mereka, ya, walaupun kita tahu bahwa untuk percaya itu kan bergantung kepada pemilihan Allah. Tetapi yang saya mau katakan adalah apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi tugas kita. Allah memerintahkan kita untuk menghidupi kasih karunia itu, menghidupi kebenaran itu. Tetapi jika kita tidak melakukannya, berarti kita telah menjadikan diri kita sebagai batu sandungan bagi orang lain, sehingga mereka sulit sekali untuk melihat Kristus di dalam hidup kita. Bagaimana mereka bisa percaya kepada Kristus jikalau perkataan dan perbuatan kita masih penuh dengan dosa, penuh dengan kesia-siaan dan lain sebagainya. Karena itu, saudara-saudara, kita harus menyadari fungsi kita, tugas kita sebagai duta-duta daripada kerajaan Allah, untuk kita bisa terus-menerus berjuang sekalipun sulit, tetapi berjuang untuk hidup di dalamnya agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus kembali kepada teladan daripada Kristus, di mana di dalam segala hal dia tetap menunjukkan perbuatan dan perkataan yang benar, sekalipun banyak orang yang memperlakukan tidak adil, saudara-saudara. Tetapi Kristus terus-menerus mengerjakan apa yang menjadi hal-hal yang baik, hal-hal yang benar di dalam hidupnya. Sekalipun dia difitnah, disiksa, didera, bahkan disalibkan sampai mati, tetapi dia tetap mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah sebuah wujud kehidupan yang benar, saudara-saudara. Saya dan saudara adalah orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus. Mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam perbuatan dan perkataan yang penuh dengan kasih, agar kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, bulan Maret ini adalah bulan di mana kita merayakan ulang tahun CFMU. Ya, CFMU ini adalah cikal bakal atau nenek moyang daripada GP Kris, termasuk GKKAI dan juga GPMII. Tiga sinode ini telah mengadakan kerjasama
Ya, karena kita satu nenek moyang, satu sumber, yaitu dari misi CFMU, saudara-saudara. Dan kita melihat bahwa di dalam diri para pendahulu kita yang ada di dalam CFMU ini, ya, dari misi Cina ke Indonesia, saudara-saudara, mereka telah benar-benar menghidupi bagaimana Kristus telah hidup. Maka di dalam diri mereka ada 3 moto. Ada 3 moto yang menjadi moto kita bersama, khususnya di dalam memperingati hari ulang tahun CFMU yang ke-92 tahun, ya. Tepatnya pada tanggal 26 Maret, saudara-saudara. Ya. Ada 3 moto, dan moto itu adalah berkobar-kobar dalam melayani, rela menderita, dan yang ketiga adalah membuka ladang baru atau pos-pos yang baru. Nah, saudara-saudara, moto ini dari mana? Semangat ini dari mana? Adalah semangat teladan daripada hidup Kristus yang telah hidup di dalam hidup mereka. Mereka bersedia mau hidup bagi Kristus di dalam perbuatan nyata, sehingga misi daripada Allah itu bisa sampai ke Indonesia dan sampai kepada kita hari ini sebagai generasi penerus daripada CFMU itu, khususnya di dalam sinode atau jemaat Gereja Persekutuan Kristen. Saudara-saudara, apa yang menjadi tugas saya dan saudara? Para pendahulu kita telah melakukan tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan. Hari ini, saya dan saudara, apa yang menjadi komitmen kita? Minimal, engkau harus hidup dalam kebenaran, sehingga perkataan dan perbuatan kita dipengaruhi oleh kebenaran itu. Dan pada akhirnya perkataan, perbuatan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang Allah inginkan bagi saya dan saudara, terlebih di dalam situasi dunia saat ini, ya, di mana orang banyak mengalami ketakutan dan penderitaan. Tetapi Kristus menginginkan saya dan saudara untuk hidup sebagaimana teladan Kristus. Maka saya dan saudara akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah setiap jemaat yang sudah mendengarkan. Berkati juga hamba-Mu yang terus Tuhan siapkan untuk memberitakan firman ini. Kiranya firman yang sejati boleh terus diberitakan di mimbar-mimbar gereja dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Kita pujikan lagu dari PPK nomor 25B, Memperkenankan Hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati persembahan kami sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan.
Dan tolong Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang menangani, mengelola persembahan ini. Berikan hikmat kepada mereka, berikan hati yang bijaksana, sehingga dapat digunakan sesuai dengan apa yang telah Tuhan tetapkan untuk keperluan bagi gereja Tuhan di tempat ini, dan bahkan untuk memperlebar luaskan kerajaan Allah di bumi ini. Kami serahkan Tuhan persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya undang kita untuk berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan doksologi. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami berterima kasih kepadamu atas segala kasih dan kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang berlangsungnya kebaktian ini. Karena itu di akhir kebaktian ini kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagimu. Dan kami juga berdoa untuk salah satu jemaat, yaitu adik kami Yefun yang akan berhari jadi pada tanggal 26 Maret. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong dia, baik di dalam pergumulannya untuk masa depannya, terlebih-lebih juga di dalam pergumulannya di dalam mengiring Kristus. Tuhan berkati dia, tolong dia ya Tuhan, lebih-lebih kedua orang tuanya. Biarlah Tuhan pakai mereka untuk dapat membimbing, mengarahkan ke jalan Tuhan, sehingga adik kami Yefun ini benar-benar dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan oleh kemurahan-Mu saja. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami serahkan adik kami Yefun ini hanya di dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk, silakan berdoa teduh. Kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.